Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 52, melihat manusia dengan pandangan yang tidak membutuhkan mereka. Pada hari Jumat pagi, tanggal 3 bulan Ramadan 545 Hijriah, di Madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Wahai manusia, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhamburlah kepadanya dari makhluk, dunia dan segala sesuatu selain Dia, kembalilah kepadanya dengan hatimu. Tidakkah engkau memperhatikan firman-Nya? Ingat, segala urusan kembali kepada Allah. Quran Surat Asy-Syura, 53. Wahai muridku, jangan melihat manusia dengan pandangan kekekalan, pandanglah mereka dengan pandangan kebinasaan. Jangan pernah beranggapan bahwa mereka dapat memberikan manfaat dan dapat mendatangkan bahaya. Pandanglah mereka dengan anggapan bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Esakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakallah hanya padanya dan jangan menyukai sesuatu yang sunyi darinya. Dunia dan segala isinya adalah sesuatu yang sunyi darinya. Demikian juga makhluk dan segala perubahannya. Hati seorang mukmin sejati kosong dari semua itu, apalagi ketika meninggalkan sebab, maka ia harus mengukuhkan keadaannya. Apabila datang sebab dan keluarga, maka ia menggunakannya untuk menolong mereka, sedangkan hatinya tetap kosong dari segala sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali ia tidak bergeser dari kegaibannya, dia tidak hilang untuk mencari ganti Tuhannya. Dia benar-benar meyakini bahwa apa yang telah ditetapkan oleh takdirnya tidak akan berubah, demikian juga bagian dunia, ia tidak akan berkurang ataupun berlebih. Oleh karena itu, ia tidak meminta tambahan ataupun pengurangan, ia tidak meminta didahulukan ataupun diakhirkan, karena ia benar-benar yakin hal itu telah ditetapkan kepastian waktunya. Dia dan orang-orang yang semisal dengannya adalah orang-orang yang berakal, sedangkan orang-orang yang meminta tambahan atau pengurangan, dipercepat atau diperlambat adalah orang-orang yang gila. Barang siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan menerima setiap keadaan yang menimpanya. Bahkan ia mencintai, mengenal, dan menemaninya dalam sisa hidupnya. Dia selalu mengikuti kehendaknya dan mendekat kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Aku adalah Tuhanmu," saat ia sedang bingung dan putus asa. Sebagaimana ungkapan tersebut disampaikan kepada Musa alaihi salam secara lahir, dan ungkapan tersebut disampaikan kepada para wali secara batin, dia memperdengarkannya sebagai bentuk kasih sayang, kelembutan, dan kemuliaan bagi nabinya. Mukjizat para nabi adalah lahir, sedangkan karamah para wali adalah batin. Mereka adalah pewaris para nabi, mereka berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memeliharanya dari kejahatan setan, jin, dan manusia. Engkau memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal para rasul dan juga para walinya. Wahai orang-orang munafik, engkau memang tidak mengetahui siapa dan bagaimana kelompok orang tersebut. Engkau membaca Al-Quran, tetapi engkau tidak memahami apa yang engkau baca. Engkau beramal tetapi tidak tahu untuk apa engkau beramal, yang ternyata hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Setelah itu, kalian berpaling lagi kepada makhluk. Jadilah sebagai orang yang berakal, beradab, bertaubat, dan bisu. Sama sekali engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasulnya, para walinya, bahkan engkau juga tidak mengenali makhluk-makhluknya. Menetaplah dalam taubat, diam, dan berpikir tentang kematian serta apa yang akan engkau alami di alam kubur sehingga engkau dapat memahami ilmu itu. Beramallah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia akan memberikan cahaya yang dapat menerangimu di dunia dan di akhirat. Terimalah apa yang aku katakan, bersungguh. Sungguhlah di dalamnya, bergantunglah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan bentuk kegilaanmu dan hanya alasan orang-orang yang malas. Engkau harus berusaha dan bekerja. Engkau tidak perlu bertanya, mengapa, dan bagaimana? Karena kita tidak berhak mengatakan itu. Kita tidak akan memasuki ilmu Allah, kewajiban kita adalah berusaha dan Allah yang akan menentukan sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya sedangkan mereka ditanyai. 0 Al-Anbiya, 23. Apabila urusanmu telah selesai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendekatkan hatimu kepadanya,
dan tingkat zuhud-mu terhadap dunia dan cinta kepada akhirat telah sempurna, maka engkau akan mendapati namamu tertulis pada pintu kedekatanmu dari Tuhanmu. Fulan bin Fulan adalah salah seorang dari yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan tersebut tidak akan berubah dan tidak akan berganti, tidak akan berkurang dan bertambah. Pada saat itulah, syukurmu akan bertambah kepada Tuhanmu, demikian halnya dengan amal kebajikan dan ketaatan di hadapannya pun akan semakin meningkat. Bersama dengan itu, engkau tidak akan meninggalkan rasa takut dari tangan hatimu dan tidak meremehkan kekuasaannya. Bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinyalah tempat umul kitab, Lauhul Mahfudz. 0 Ar-Ra'd 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya sedangkan mereka ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya 23. Akan tetapi, jangan beralih dari keadaanmu, sebab zat yang telah menuliskan predikat itu berwenang untuk menghapuskannya kembali. Dia yang membangun sehingga berkuasa untuk menghancurkannya. Tetaplah selamanya berada dalam ketaatan, rasa takut, dan waspada hingga datang ajal menjemputmu. Menyeberanglah dari dunia ke akhirat dengan langkah keselamatan. Maka pada saat itu, engkau benar-benar aman dari perubahan dan pergantian. Wahai orang yang tenggelam dalam kebodohan dan kemunafikan, serta tenggelam dalam upaya mengejar dunia, wahai orang-orang yang suka memakan dengan cara yang haram, bagaimana engkau akan menginginkan cahaya hati, kemurnian nurani dan berbicara dengan hikmah? Para wali itu, perkataan mereka karena terpaksa, tidur mereka seperti yang sedang tenggelam dan makanan mereka seperti makanan orang sakit. Mereka tetap dalam keadaan seperti itu hingga ajal menjelang. Mereka mencapai tingkat seperti malaikat yang sifatnya disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim 6. Mereka bagaikan malaikat, bahkan derajatnya lebih tinggi. Para malaikat menjadi pelayan mereka yang membawakan tutup muka di hadapan mereka di dunia dan akhirat. Wahai manusia, apabila perkataanku belum sampai kepada keadaanmu, maka dengarkanlah dengan keimanan dan pembenaran. Perkataanku ditujukan untuk hati, maka dengarkanlah dengan hati dan nurani kalian. Sungguh lahir batinmu telah berbahagia, duri nafsu telah patah, gejolak syahwat pun telah padam. Yang paling buruk pada diri kalian adalah syahwat yang menjadikan engkau cinta dunia, membenci kefakiran dan menjatuhkan engkau pada kehancuran. Sebagian ahli sufi mengatakan, hakikat takwa adalah apabila engkau mengumpulkan semua yang ada dalam hatimu, lalu engkau menyimpan semuanya pada talam yang terbuka, kemudian engkau bawa berkeliling di pasar, dan engkau tidak merasa malu sedikit pun. Wahai orang yang bodoh, apa jaminanmu? Engkau tidak termasuk orang yang bertakwa, sehingga ketika dikatakan kepadamu agar bertakwa, maka engkau akan marah. Apabila engkau diperintahkan untuk melakukan kebenaran, maka engkau tidak mau mendengarkannya. Engkau malah meremehkannya dan tidak mau mengamalkannya. Akan tetapi apabila ada orang yang mengingkari kesalahanmu, engkau tidak akan marah kepadanya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan timbul kemarahannya. Dalam sebagian hadits Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku mencintaimu ketika engkau mentaatiku, dan aku murka kepadamu ketika engkau maksiat kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai manusia bukan karena ia membutuhkan cinta mereka. Dia mencintaimu karena kasih sayangnya kepadamu. Dia mencintaimu demi kebaikanmu bukan untuk kebaikannya. Dia mencintai ketaatanmu kepadanya karena manfaat dari ketaatan itu akan kembali kepadamu juga. Oleh karena itu, sibukkanlah dirimu untuk menghadap zat yang mencintaimu demi kebaikanmu, dan berpalinglah dari segala sesuatu yang mencintaimu hanya demi kebaikan mereka sendiri. Seorang mukmin sejati akan melupakan segala sesuatu dan hanya mengingat Tuhannya, sehingga ia mencapai kedekatan dan hidup bersamanya. Tentunya ketawakalannya pun semakin sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya di dunia dan di akhirat. Apabila tawakal dan tauhid seorang mukmin telah benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukannya sebagaimana Dia memperlakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia akan memberikan kepadanya makna dan keadaannya, bukan hanya memberikan gelar semata, memberikannya makan dan minum dari makanan dan minumannya, menempatkan ia di lantai rumahnya. Dalam keadaan seperti itu, maka secara makna nasabnya seolah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidakkah engkau merasa malu? Ketamakanmu telah membawamu kepada kezaliman dan menjadikanmu memakan yang haram. Sampai kapan engkau akan memakan yang haram dan mengabdi kepada raja-raja yang sebentar lagi kerajaannya akan musnah?
Sampai kapan engkau akan berpaling dari raja yang kerajaannya tidak akan pernah musnah? Jadilah orang yang berakal sehat, cukup puaslah dengan sedikit saja dari dunia, sehingga engkau akan memperoleh bagian yang banyak di akhirat. Ambillah bagian-bagianmu di dunia dengan sikap zuhud. Pengambilan yang engkau lakukan itu di pintu Tuhanmu dengan tangan kudrah dan perbuatannya, bukan bersama dengan dunia dan tangannya di pintu raja-raja yang ditemani oleh watak, keinginan, setan dan orang awam. Apabila engkau memperoleh dunia, sedangkan hatimu tetap berada di hadapan pintunya, maka para malaikat dan ruh para nabi berada di sekitarmu. Alangkah jauh perbedaan dua hal tersebut. Para wali adalah orang yang berakal. Mereka mengatakan, kami tidak memakan bagian dunia kami, baik di jalan maupun di rumah kami. Kami hanya mau makan dari sisinya. Orang-orang zuhud memakannya di surga, orang yang emarifat memakannya di sisinya, walaupun jasad mereka masih berada di dunia. Adapun para kekasihnya tidak mau makan baik di dunia maupun di akhirat, makanan dan minuman mereka adalah cinta, kedekatan bersamanya, dan memandang wajahnya. Mereka menjual dunia dan menukarnya dengan akhirat, kemudian menukar akhirat dengan kedekatan kepadanya, yaitu dekat dengan zat yang menciptakan dunia dan akhirat. Orang yang benar-benar cinta, akan menukar dunia dan akhirat dengan keridaannya. Dia hanya menginginkannya dan tidak menginginkan selain dia. Maka apabila pertukaran tersebut telah sempurna, seluruh dunia dan akhirat akan dikembalikan kepada mereka sebagai bentuk karunia-Nya. Mereka diperintahkan untuk mengambil keduanya, dunia dan akhirat, itu pun karena perintahnya bukan karena mereka membutuhkan keduanya. Mereka melakukannya hanya karena harus mengikuti takdir dan menunjukkan sikap baik terhadap takdir. Mereka menghadap dan mengambil seraya berkata, dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surat Hud, 79. Engkau mengetahui bahwa kami telah ridha hanya denganmu, tidak yang lain. Kami ridha dengan rasa lapar, haus, telanjang, kehinaan dan kerendahan, asalkan kami tetap berada di pintu MU. Manakala mereka ridha dengan itu semua, dan menenangkan hawa nafsu mereka kepadanya, maka dia akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Dia akan memuliakan mereka setelah mereka mengalami kehinaan, menjadikan mereka kaya setelah kefakiran, mengkaruniakan mereka kedekatan dengannya di dunia dan di akhirat. Sikap zuhud seorang mukmin terhadap dunia, akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam batinnya. Kemudian akhirat datang kepadanya sehingga dia merasa tenang. Kemudian datanglah tangan kecemburuan sehingga menghilangkan akhirat dari hatinya. Sejak saat itu dia mengetahui bahwa itu, dunia dan akhirat, akan menghalanginya dari kedekatan kepada Tuhannya. Maka ia pun akan meninggalkan kesibukan dengan makhluk secara total, dia meningkatkan ketaatan dalam melaksanakan perintah-perintah agama dan memelihara batasan-batasannya yang mengikat antara dia dan orang-orang awam. Pandangan mata hatinya akan terbuka, sehingga ia akan melihat aib dirinya sendiri dan cacat celah seluruh makhluk yang ada, maka dia tidak akan pernah merasa tenang sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Dia tidak mendengar kecuali darinya, tidak berpikir tentang sesuatu selain dia, tidak merasa tenang oleh janji yang keluar dari selain dia, tidak merasa takut atas ancaman dari selain dia, benar-benar meninggalkan kesibukan apapun dengan selain dia, secara total dia habiskan waktu untuk sibuk dengannya. Apabila hal itu telah sempurna, maka ia akan berada dalam suatu keadaan di mana keadaan tersebut tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam pikiran dan hati manusia. Wahai muridku, perbaikilah dirimu sehingga melahirkan manfaat bagi dirimu juga bagi orang lain. Jangan menjadi seperti lilin yang menerangi orang lain sedangkan dirinya sendiri hangus terbakar. Jangan memasuki sesuatu diiringi dengan nafsu dan syahwat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakimu untuk sesuatu, maka Dia akan menyiapkan sesuatu itu untukmu. Apabila Dia menghendakimu menjadi orang yang bermanfaat, maka Dia akan mengembalikanmu ke lingkungan mereka dengan memberikan keteguhan kepadamu disertai kekuatan untuk menghadapi setiap perilaku mereka. Allah akan melapangkan hatimu dan memberikanmu hikmah. Dia akan meneliti batin dan nuranimu. Yang kemudian ada bukan lagi engkau tetapi Dia. Tidakkah engkau perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa, di muka bumi." Quran Surat Sya'ad, 26. Para ahli itu tidak mempunyai kehendak, pilihan, dan keinginan. Mereka berada dalam satu bersama dengan Al-Haq Azza wa Jalla, beserta perbuatannya, pengaturan, dan kehendaknya. Wahai orang yang jauh dari jalan yang lurus, engkau tidak bisa mengajukan dalih apapun, halal dan haram sudah jelas. Alangkah tidak tahu malunya engkau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali rasa takutmu kepadanya, betapa engkau menganggap remeh bahwa sesungguhnya Dia maha melihat perbuatanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah engkau melihatnya.
Apabila ternyata engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia senantiasa melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang senantiasa terjaga dan sadar dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan pandangan hatinya. Mereka melebur menjadi satu. Setiap penghalang menjadi hilang, tidak ada lagi batas di antaranya dengan Ia. Bentuk menjadi lenyap, yang tertinggal adalah makna, tali-tali terputus, Tuhan-Tuhan mereka menjadi sirna. Sehingga tidak ada sesuatu pun bagi mereka melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pembicaraan bagi mereka, tidak ada gerakan, dan tidak ada kebahagiaan bagi mereka kecuali mencapai hal ini dengan sempurna. Apabila telah tercapai, maka sempurnalah urusan mereka. Langkah pertama mereka keluar dari kecintaan dan penghambaan terhadap dunia, kemudian keluar dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara total, mereka senantiasa bergaul dengannya dan berada di rumahnya untuk mendapatkan ujian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana perbuatanmu. Quran Surat Al-A'raf 129. Nurani adalah raja, dan hati adalah wakilnya. Kemudian nafsu, lidah dan anggota badan adalah pembantu keduanya. Nurani meminta siraman air dari Al-Haq Azza wa Jalla, hati memintanya dari nurani, nafsu mutmainah mengambilnya dari hati, lisan mengambilnya dari nafsu, dan anggota badan mengambilnya dari lisan. Apabila lisan baik, maka hatimu pun baik. Apabila rusak maka hati pun rusak. Lisanmu membutuhkan kendali takwa dan taubat sehingga tidak berbicara sembarangan dan munafik. Apabila engkau selalu menjaganya, maka kefasihan lisan akan berubah menjadi kefasihan hati. Apabila itu sudah telah tercapai dengan sempurna, maka ia akan bercahaya menyinari lisan dan anggota badan. Saat itulah, ucapan lisan adalah untuk kedekatan. Setelah dekat, tidak ada lagi lisan, doa atau zikir kepadanya. Sebab doa, zikir dan ucapan itu ketika saling berjauhan. Adapun pada saat dekat, yang ada hanya diam tidak bicara. Yakni tidak bergerak, dan menerima dengan memandang suka kepadanya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandangmu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.